indah saat melahirkan kemarin. Telah lahir ya putri ketiga kami, berjenis kelamin perempuan pada tanggal 2 Desember 2024 pada jam 9.30 malam dengan proses lahir normal, dengan didampingi oleh suami yang luar biasa. Yang pasti seperti yang sudah diceritakan oleh Dr. Benny dan juga Dr. Tria bahwa kelahiran kali ini mungkin ada beberapa satu dan lain hal yang bikin aku dan suamiku kita harus stay di rumah sakit sampai 8 hari. Tapi ya terlebih dari itu semua itu merupakan pengalaman yang indah dan luar biasa yang kita syukuri bahwa kita sudah melewatinya dengan baik, dengan tim yang bekerja sama dengan baik, tim dokter, tim bidan, tim suster, semuanya rumah sakit. Dan yang paling kita berdua bahagia sekali hari ini, dan mungkin bisa lanjut diceritakan oleh suami saya aja, soalnya saya kebanyakan dalam keadaan lemah dan nggak begitu ingat, lebih ingat ke sakitnya doang. Jadi kalau cerita takut sedih, tapi ya biar suami saya aja yang ceritain. Terima kasih Dr. Tria, Dr. Benny, for your service and for your input. Yang terjadi sama istri ini bukan sesuatu yang boleh dibilang kecil ya. Ini something yang memang boleh dibilang shocking. Tapi balik lagi, thank you Lord Jesus, everything is fine. With the grace of Dr. Tria and Dr. Benny yang Tuhan pakai untuk bantu istri saya pulih, dan of course untuk istriku yang sangat kuat yang bisa melewati proses ini semua. Aku sampai nggak bisa ngomong. Ya, mungkin langsung aja ke Q&A ya, lebih jelas aja. Oke. Kalau untuk proses normal sih memang yang selalu aku harapkan ya, supaya bisa selalu melahirkan dengan cara normal. Karena anak pertama, anak kedua juga dengan proses normal. Jadi berharap banget kalau anak ketiga bisa normal. Dan kalau untuk tanggal cantiknya tanggal 2 Desember itu sebenarnya itu aku afirmasi kepada diri sendiri dan juga baby. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di tanggal 2 Desember gitu. Perbedaannya apa sih Kak? Karena kan ini udah 3 kali normal ya. Dan ini jadi bikin trauma nggak sih? Karena kan kemarin sempat 8 hari di rumah sakit. Kalau saat ini sih saya masih trauma ya, masih takut gitu, masih dalam proses recovery juga gitu. Cuma biasanya hal-hal kayak gini akan menjadi kenangan yang indah, apalagi ketika ketemu sama sang buah hati, semuanya tuh terbayarkan, semuanya menjadi apa ya, pengalaman yang luar biasa aja buat kita berdua gitu. Harus ada transfusi darah karena memang saat melahirkan itu kan dengan darah yang keluar, jadi itu bukan karena buat boost sistemnya, bukan, itu memang proses untuk pulihnya. Ini kan berarti abis melahirkan ibunya berpisah dengan anak gak sih? Itu menyusui dan lain-lain mungkin bagaimana Kak? Sesuai dengan proses aja sih. Setelah melahirkan biasanya anaknya kan dibawa dulu sama dokter yang memang Dokter anak ya? dokter anak untuk cek jari-jarinya, telinganya, matanya dan lain-lainnya. Saat itu dia masih di ruang persalinan, jadi sesuai dengan SOP aja sebenarnya. Cuma sesudah itu kan seharusnya menyusui, tapi kan keadaan mamanya saat itu mungkin belum stabil. Tapi bayi itu saya juga diedukasikan bahwa bayi itu kalau lahir masih bisa 3 hari tanpa ASI ya dok.
Ya, jadi pas banget. Walaupun babynya nggak langsung adaptasi, tapi memang bayi itu bisa 3 hari tanpa. So everything is fine, proses juga sesuai. Jadi pas banget 3 hari itu mamanya lagi lemas, lagi pulih. Hari keempatnya mamanya udah membaik, bayinya langsung bisa ASI. Walaupun hasilnya nggak banyak, cuman cukup. Sepertinya tadi belum dikenalkan putrinya bernama siapa, berat Itu badan, nanti. tinggi lahir. Oh, mungkin tahu. Baby Verhak nomor 3. Nggak ada pertanyaan lagi? Mungkin bisa di Oh, enggak, ya 49. Bayinya sempurna kok, segar, healthy, cantik. Ini jadi tambahin.